Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Official Komplit Selular ya. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan di video YouTube kita kali ini. Tapi sebelum itu, kita bakalan masuk di rekomendasiin HP lebaran versi Official Komplit Selular tentunya. Dari harga 1 jutaan sampai 6 jutaan, kira-kira ada apa aja? Langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, comment, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, sekarang kita masuk di yang harga 1 jutaan dulu, yang dimana 1 jutaan ini banyak banget ya brandnya, dari Vivo Y02, Realme C33, dan lain-lainnya. Dan buat 1 jutaan sendiri saya bakalan kasih di 2 rekomendasi yang menurut saya pribadi ini sih worth it buat dibeli. Yang pertama yaitu adalah Redmi 12C, yang dimana layarnya dapat di 6,7 inch IPS LCD dan udah dapat chipset MediaTek Helio G85. Dan buat kameranya dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 MP, dan kamera selfie-nya sendiri dapat di 5 MP, dan baterainya dapat di 5000 mAh, dan harganya di varian 4x64 ya, yang menurut saya rekomendasi kan dapat di harga 1.599.000. Tapi kalau misalnya kalian nyari alternatif lain, bisa ke Redmi 10C kalau misalnya kalian dapat harganya, dapat barangnya maksud saya ya, itu masih bisa dibilang recommended banget. Tapi kalau misalnya kalian bingung juga mau brand yang lain yang lebih murah, di sini saya akan kasih rekomendasi di HP Infinix Hot 30i yang kemarin baru aja kita unboxing ya. Dan buat Infinix Hot 30i ini dapat di layar 6,6 inch IPS LCD, dapat di 90Hz juga, jadi udah dijamin nyaman banget ya buat harga di 1 jutaan. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama chipset, HP ini worth it banget karena chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G37. Terbilang baru tapi performanya ya masih mirip sama G35 yang kemarin ya. Dan buat kameranya dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 MP dan kamera selfie-nya dapat di 5 MP dan baterainya dapat di 5000 mAh juga, jadi udah gede banget. Harganya bisa terbilang saya juga masih bingung ya, kan dari Infinix resminya belum keluar. Tapi kalau misalkan kalian ke toko, ada yang dapat di 1,7, ada yang juga yang dapat di 2,2. Tapi kalau misalkan yang saya tahu infonya yang di sini ya, saya dapat di 1,5 atau bisa dibilang 1499 di varian 8/128 GB. Tapi buat harganya sendiri saya masih belum bisa mastiin ya, karena ini harga yang saya dapat infonya aja. Cuma sisanya ya intinya masih di harga 1 jutaan, harusnya ini worth it banget sih. 818. Dan sekarang kita masuk di range 2 jutaan. Yang buat 2 jutaan ini saya ngasih di 2 HP yang menurut saya pribadi ini worth it banget. Saya bakal ngasih rekomendasinya itu HP Redmi, yaitu Xiaomi Redmi Note 12 series ya. Kenapa saya rekomendasiin HP Redmi 12 series ini? Karena menurut saya pribadi HP ini udah mantep banget. Yang layarnya dapat di 6,67 inch AMOLED display dan udah support di 120Hz juga. Dan buat chipsetnya dia pakai Snapdragon 4 generasi 1 dan dijamin harusnya sih kenceng ya. Saya belum juga nyobain, jadi saya belum tahu performa maksimalnya kayak gimana. Dan buat kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 48 MP dan kamera selfie-nya sendiri dapat di 13 MP. Dan buat baterainya dapat di 5000 mAh dengan kecepatan charge-nya di 33 watt. Udah kenceng banget. Harganya di varian 6/128 GB dibanderol di harga 2.799.000 aja. Di varian 8/128 GB dibanderol di harga 2.999.000. Ya bisa dibilang 3 juta lah. Tapi tinggal ambil yang di varian 618-nya aja. Itu udah oke juga kok. Dan selanjutnya yang menurut saya pribadi worth it ya, ini adalah Samsung A14. Karena di Samsung A14 ini dia kameranya udah ada ultra wide-nya ya, yang dimana layarnya dapat di 6,6 inch PLS LCD dan udah pakai chipset MediaTek Helio G80. Dan buat kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 MP, kamera selfie-nya juga 13 MP. Dan yang jelas dapat 5000 mAh. Buat dapat batok charger atau enggak saya juga masih kurang tahu karena kita di sini belum unboxing barangnya, belum dapat barangnya juga. Dan buat harganya di varian 6/128 GB dibanderol dari harga 2.699.000 aja. Next, selanjutnya kita masuk di harga 3 jutaan. Yang saya pribadi 3 jutaan nih bingung saya mau masukin yang mana. Karena menurut saya pribadi yang berkesan banget ya di channel ini, apalagi berkesan banget setelah kita unboxing, ini adalah Realme 10 yang layarnya 6,4 inch
Super AMOLED dan juga udah support di 90Hz. Chipsetnya yang udah gaming banget, MediaTek Helio G99, dan udah cukup banget buat main game. Kameranya di dual kamera utamanya 50 megapiksel dan selfie-nya di 16 megapiksel. Dan buat baterainya 5000 mAh dengan kecepatan charge di 33 watt juga. Dan buat harga yang menurut saya pribadi ini worth it banget. Di varian 818GB dibanderol cuma harga 3.159.000, sementara di varian tertingginya 8256 dibanderol di harga 3.599.000. Oke, next sekarang kita masuk di 4 jutaan yang menurut saya pribadi ini HP yang lumayan berkesan juga. Bisa terbilang ini juga cukup berkesan buat saya ya. Yaitu ada Vivo V27e yang dipakai editor saya, yang layarnya sendiri dapat di 6,62 inch AMOLED display dan udah support di 120Hz. Chipsetnya MediaTek Helio G99, tapi kameranya dapat di triple kamera. Kamera utamanya di 64 megapiksel dan selfie kameranya juga udah gede, dapat di 32 megapiksel. Dan buat baterainya walaupun terbilang lumayan cukup kecil, dapat di 4600 mAh, tapi kecepatan charge-nya yang udah dijamin kenceng banget, dapat di 33 watt fast charge ya dari Vivo V27e ini. Harganya di varian 8/256 storage-nya udah gede banget, yaitu di harga 4.299.000. Tapi mau yang di 12 RAM-nya 12GB di varian 12/256-nya dia dibanderol di harga 4.899.000, mendekati 5 juta. Storage-nya udah gede, RAM gede juga. Tinggal kalian pilih aja yang mana. Dan selanjutnya yaitu di Realme 10 Pro. Kenapa ini berkesan? Karena layarnya yang boneless banget ya, benar-benar tipis dari layarnya. Yang layarnya dapat di 6,72 inch IPS LCD dan udah support di 120Hz juga. Menurut saya pribadi buat Realme 10 Pro ini buat orang-orang yang suka gaming banget ya. IPS itu emang cocok buat gaming. Sementara buat chipsetnya dia pakai Snapdragon 695 5G. Dan buat kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel. Selfie kameranya sendiri dapat di 16 megapiksel dan baterainya 5000 mAh dengan kecepatan charge-nya di 33 watt juga. Dan buat harganya di varian 8/256 dibanderol di harga 4.999.000 aja. Murah bukan? Dan sekarang kita masuk di range 6 jutaan. Yang Realme 10 Pro sebelumnya itu harga 5 jutaan ya, kan di 4.999. Ya harga tipis ke 5 juta, jadi saya bulutin ke 5 juta. Dan sekarang kita masuk di harga di 6 jutaan, yaitu ada Vivo V27 yang dijamin manjain mata banget, yang layarnya udah curve. Layarnya sendiri dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120Hz juga. Buat chipsetnya udah pakai chipset terbaru MediaTek Dimensity 7200 yang udah dijamin kenceng banget. Dan buat kamera dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan kamera selfie-nya juga sama, yaitu di 50 megapiksel juga. Baterainya di 4600 mAh dengan kecepatan charge dapat di 66 watt fast charge. Dan buat harganya di varian 8/256 ya cuma satu varian aja, yaitu dibanderol harga 5.999.000 atau bisa dibilang 6 juta. Gimana menurut kalian? Oke, next yang terakhir di sini ada lawannya dari Vivo, yaitu Samsung A54 yang dimana layarnya dapat di 6,4 inch Super AMOLED dan udah support di 120Hz juga. Buat chipsetnya dapat di chipset Exynos 1380 yang terbaru juga. Dan buat kameranya nggak usah ditanya, dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan kamera selfie-nya sendiri juga dapat di 32 megapiksel. Baterainya dapat di 5000 mAh dengan kecepatan charge-nya di 25 watt. Sayangnya buat Samsung ini belum dapat bahan untuk chargernya. Ya, situ aja sih. Dan buat harganya di varian 8/8GB dibanderol di harga 5.999.000. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi, mending di varian tertingginya. Di varian 8/256 dibanderol di harga 6.399.000 aja. Gimana menurut kalian buat HP ini? Coba deh komen di bawah. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Kira-kira ada rekomendasi lain gak menurut kalian di range tertentu? Ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain langsung aja komen di bawah. Mungkin di sini juga bakal Mimin balesin atau mungkin ada teman kalian yang bakal balesin juga. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.